Yang saya hormati dan saya cintai anak-anakku sekalian yang telah sukses diterima SMA Negeri 2 Sidrap, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat mengikuti tertib aturan-aturan yang ada di SMA Negeri 2 Sidrap, sehingga diharapkan ke depannya dapat menjadi generasi-generasi teladan di masa yang akan datang. Pertama-tama, maka kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mengikuti kegiatan daring acara MPLS SMA Negeri 2 Sidrap yang sudah dilaksanakan oleh panitia dari tanggal 12 sampai 16. Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh kelas 10 supaya mengikuti kegiatan ini secara daring dan diharapkan semua siswa membuat resume daripada kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah secara daring, sehingga nanti merupakan suatu penilaian dari panitia dan akan dikumpul melalui OSIS tentang kesimpulan-kesimpulan yang diambil pada saat pelaksanaan. Kemudian tujuan daripada MPLS ini adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anak sekalian yang baru, karena kita anggap bahwa sekolah kita ini adalah suatu lingkungan yang baru. Jadi tentu anak-anak sekalian belum tahu apa-apa yang ada di sekolah kita ini, sehingga diadakanlah MPLS ini. Jadi nanti setelah kegiatan ini diharapkan anak-anak sekalian dapat memahami secara lengkap apa yang ada di sekolah kita ini, dan itu akan nanti dijelaskan oleh panitia bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Seperti saya kasih contoh tata tertib kita di sini itu ada yang baru. Jadi nanti kalau melanggar Anda tidak diberikan punishment, hanya dikurangi poinnya. Jadi nanti setiap siswa itu kita berikan poin 1000. Jadi kalau sudah 1000, berarti anak-anak sekalian diharapkan cari sekolah lain. Seperti rambut, lambat tidak lengkap, itu ada pengurangannya nanti. Nanti bisa dilihat nanti di aplikasi SMA Negeri 2 Sidrap. Jadi kalau melanggar tidak ditegur, tetapi dicatat namanya oleh DP, kemudian dikurangi nilainya, pelanggaran apa dilakukan. Jadi itu semua hal-hal yang baru. Kalau di sekolah Anda itu barangkali diberikan punishment yang berupa hukuman fisik. Kalau kita di sini, sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak, maka segala aturan atau bimbingan yang diberikan itu melalui suatu proses sehingga tidak ada unsur-unsur penyiksaan secara fisik. Jadi nanti perlu ketahui, kalau sudah dipanggil orang tuanya berarti barangkali sudah masuk zona kuning nilainya. Tetapi kalau Anda berprestasi diberikan reward, misalnya jadi komandan upacara, kalau hari Senin diberikan lagi poin berapa, poin dikasih tambah misalnya 100 atau 150. Mewakili sekolah, kegiatan ekstra itu dikasih lagi bonus, sehingga bisa saja ada seorang siswa dalam 1 tahun terkumpul yang punya kredit poin 1.500. Nah, itulah yang akan diberikan penghargaan oleh sekolah. Oh, inilah siswa yang tidak pernah melanggar, selalu menaati aturan-aturan dan berprestasi di sekolah. Jadi mudah-mudahan di mengerti ini. Kemudian di sekolah kita di sini itu ada 30 kelas. Jadi kelas 10 10, kelas 11 10, kelas 3 10. Jadi ada 30. Jadi itulah semua nanti akan Anda catat. Ada berapa IPA, ada berapa IPS, jumlah gurunya nanti bisa difoto di ruang sirkulasi di sana, itu ada semua gambarnya orang. Di situ hampir 45 orang kita guru PNS di situ. Kegiatan ekstra juga banyak. Kita lihat banyak di Kabupaten Sidrap ada 10 salah di sini. Terserah Anda mau mengembangkan apa. Misalnya yang dari SMP dulunya drum band bisa nyambung di sini. Begitupun olahraga, saya olahraga, basket ada.
Saya dulu Kepala Merah, ada lanjutannya di sini. Saya Sispala, saya Rohis, ada semua kita di sini. Sehingga nanti diharapkan anak-anakku sekalian dapat berprestasi. Jangan di SMP tidak ada prestasinya, di sini juga tidak ada prestasinya, tidak ada perkembangan. Tidak harus dirubah pola pikir kita. Mengikuti suatu kegiatan, tingkatannya lebih tinggi, kita harus berprestasi. Nah, itu satu dorongan. Kemudian di sekolah kita ini kan nanti ada dijelaskan ada WC, di mana WC perempuan, di mana WC laki-laki, kantinnya di mana, itu perlu semua. Sehingga nanti suatu saat Anda butuh, tentu tidak kelebihan tentang WC. Nah, karena WC di sini ada tiga, ada di musala, ada di sebelah timur, ada di sebelah utara. Jadi nanti mudah-mudahan dalam kegiatan ini anak-anak sekalian dapat mengikuti sampai terakhir dan menyetor kesimpulan-kesimpulan yang telah diberikan oleh panitia. Karena itu nanti kalau tidak lengkap, maka akan dipanggil lagi bagaimana sehingga tidak bisa lengkap. Nah, kemudian pelaksanaan daring ini saya kira nanti sudah disampaikan, ada WhatsApp untuk siswa baru. Selalu diikuti perkembangannya itu. Mau tidur dibuka, bangun pagi dibuka lagi, ada informasinya, informasi penting. Begitupun nanti mudah-mudahan tanggal 20 ada keputusan dari pemerintah, apakah kita luring atau daring. Karena kita sekarang zona kita di sini saya lihat informasi dari BPBD di COVID Kabupaten kita sudah masuk zona merah. Oleh karena itu saya harapkan anak-anak sekalian yang ada di rumah supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan kita lengah. Walaupun di rumah ada orang baru masuk, kita perlu waspada. Di rumah disiapkan tempat cuci tangan. Begitupun kalau dari sekolah pulang, cuci tangan dulu baru masuk. Kalau perlu baju disimpan di luar, baru mandi, ganti pakaian. Itu salah satu protokol yang belum ada obat. Kemudian mudah-mudahan nanti sudah ada vaksin untuk anak-anak. Kalau di Jakarta sudah ada 12 sampai 17 tahun. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa nanti kalau ada vaksin yang datang bisa disampaikan untuk siswa. Itu sementara. Kemudian untuk guru-guru kita di sini hampir 98% sudah divaksin. Artinya kita jamin 98% sudah divaksin. Begitupun tata usaha sudah divaksin. Jadi dari segi imunitas kita sudah bisa menjamin, tetapi sekarang daerah-daerah itu hanya 2 daerah yang muncul. Melakukan dengan OE itu untuk sementara. Nah ini virus kita tidak tahu kapan datangnya. Kuncinya itu tadi mengikuti protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan anak-anak sekalian yang ada di rumah, begitu orang tua, marilah kita menjaga anak-anak kita, diri kita sendiri dengan jalan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya kira itulah yang paling penting. Mudah-mudahan panitia dan peserta MPLS SMA Negeri Sudat ini diberikan kesehatan sehingga bisa sampai kepada hari terakhir pelaksanaan MPLS ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembagian kelas atau roster. Kalau tidak salah nanti itu tanggal 16 ada nanti tes fisiko. Tes fisiko bagi anak-anak sekalian ini nanti menentukan apakah Anda masuk IPS atau IPA. Makanya nanti harus diperbaiki memang. Jadi tidak ada istilah pendekatan bahwa saya datang di rumahnya kepala sekolah supaya dapat IPA, tidak bisa. Karena ada nanti tes khusus dari tim fisiko yang akan menguji. Seperti kalau kita mau masuk polisi, ada tesnya. Jadi mudah-mudahan tanggal 16 nanti sampai 3 hari barangkali tesnya. Sesudah itu disitulah kita bagi berapa jurusan IPA, berapa jurusan IPS. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di dalam pelaksanaan MPLS ini. Semoga sukses sampai hari terakhir. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS 2021 SMA Negeri 2 Sidrap saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, didengar di belakang. Jadi kita sudah melakukan pembukaan secara resmi. Sekarang waktunya untuk menjelaskan tentang profil SMA Negeri 2 Sidrap. Tidak bisa dilihat di layar di depan, cukup didengarkan saja, nanti materinya kita belum. Oke, jadi saya mulai dengan struktur. Jadi nama sekolah kita adalah UPT SMA Negeri 2 Sidrap. Jadi kalau secara sesuai dengan namanya adalah SMA 2 Sidrap. Jadi kemarin banyak yang salah kaprah bahwa di sini adalah SMA Negeri 1, padahal kalau dulu namanya memang SMA Negeri 1 Pangsit. Jadi masih nama kabupaten, masih kabupaten kota. Sekarang karena beralih ke provinsi, namanya menjadi SMA Negeri 2 Sidrap. Nah, jadi mulai dari saya perkenalkan struktur organisasinya. Bapak Kepala Sekolah itu namanya adalah Dr. Sadi Musalim PDSI. Nanti bisa dilihat juga di panduan. Nah, itu yang ada komite sekolah dibantu dengan 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Itu adalah saya sendiri atas nama Asrawarsita SSI. Kemudian tadi yang awal memberikan banyak penjelasan terkait dengan kesiswaan, itu adalah wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, itu adalah Bapak Rosdandar SPD. Jadi ingat mukanya. Jadi kalau tentang kurikulum itu mengenai pembelajaran dan penilaian, maka berhubungan dengan itu ada kaitannya dengan saya. Kemudian wakil pembantu kepala sekolah berikutnya adalah wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, itu adalah Bapak Mayun SPD. Yang tadi orangnya agak tinggi di situ. Mayun. Kemudian pembantu kepala sekolah yang berikutnya adalah wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat. Ini adalah Bapak Rahmat Ahmad SPD yang sekarang kalian. Kemudian ada wali kelas, ada guru BK dan guru mata pelajaran, kemudian ditambah dengan kepala tata usaha dan staf tata usaha. Jadi nanti kalau berhubungan dengan administrasi terkait dengan absensi, ijazah dan surat menyurat itu berkaitan dengan tata usaha. Itu letaknya di kantor lantai 2. Jadi jangan sampai nanti sudah kelas 3 misalnya tidak tahu bagaimana kalau mau mengurus sesuatu di sekolah, di urusan segala urusan itu dilakukan di kantor. Di letaknya itu pas pintu masuk sebelah timur, ada gedung di atas lantai 2, itu tempat kantor administrasi. Saya lanjut.
Kemudian peserta didik di tahun ini 2021-2022 itu terbagi ke dalam 3 tingkatan. Kemudian dari 3 tingkatan itu terbagi menjadi 2 program studi nama lamanya itu jurusan. Nah, jadi terbagi dalam jurusan IPA dan IPS. Untuk kelas 12 totalnya adalah 328. Kemarin setelah melalui proses kenaikan kelas ada beberapa yang naik kelas. Kemudian di kelas 11 yang tersisa itu ada 341. Kemudian ini yang baru masuk totalnya ada 360. Jadi nanti dibagi menjadi 6 rombel IPA dan 4 rombel IPS. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai cara pembagian jurusan. Berikutnya, nah ini rombelnya. Rombel setiap tingkatan itu sama, jadi ada 6 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ada total 30 rombel di sekolah ini. Nah, kemudian sarpras yang tersedia, tadi sudah dijelaskan kantor administrasi kepala sekolah dan staf tata usaha berada di lantai 2 gedung sebelah selatan. Nah, jadi mereka ya di sana ya, menghadap ke jalan raya, jalan Walter Munisidi itu arah selatan. Kemudian ada ruang guru itu letaknya mana? Ada sudah tahu? Jalan-jalan di sini itu pasti lihat ada apa namanya. Ada sudah tahu di mana ruang gurunya? Ya, sampingnya kantor di lantai bawah, di samping sebelah baratnya kantor ada di bawah itu ruang guru namanya. Kalau lewat sini nanti lihat ruang guru. Jadi nanti di ruang guru kalau kita tatap muka secara terbatas ataupun sudah normal masa pandemi ini, maka segala kegiatan pembelajaran, pengumpulan tugas nanti dilakukan di ruang guru. Di setiap ruang guru nanti itu sudah ada semua papan nama setiap guru mata pelajaran, jadi tidak perlu lagi nanti repot bertanya di mana ruang gurunya, di mana guru saya, jadi harus tahu siapa nama gurunya. Kemudian rombelnya ada 30 kelas, kemudian tersedia ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan itu nanti terletak di sebelah timur. Sebentar, jadi ada denahnya sebentar. Kemudian laboratorium terbagi menjadi ada lab komputer, ada di sebelah barat. Sebelah barat kalau di bagian sekolah, kalau dari tempat kita ini dia di sebelah timur sana. Sebelah timurnya lapangan parkir. Kemudian ada lab biologi, ada lab fisika, kimia dan laboratorium bahasa Inggris, serta lab PAI beberapa Islam. Ada lapangan olahraga, taman baca, taman sekolah. Setiap organisasi punya ruang sendiri, kemudian ada ruangan UKS, tersedia juga musola, kemudian ada kantin sebelah barat utara. Apa barat utara? Kemudian ada koperasi, di situ bisa membeli segala keperluan alat tulis menulis. Kemudian ada gudang. Kalau WC itu ada di sebelah timur, kita bisa lihat nanti di denah. Nah ini denahnya sebelah utara yang di atas, yang di bawah ini adalah sebelah selatan. Kemudian yang kiri adalah sebelah barat, yang kanan adalah sebelah timur. Jadi karena kalian kelas 10, jadi ini masuk dari arah selatan, ini adalah kantor, ini gedung kantor. Kalau ini masih, ini denah lama, ini dulu sekarang ruang guru. Nah ini ruang guru, jadi nanti diperbaiki. Ini ruang gurunya dulu berpindah. Perpustakaan letaknya di sebelah timur, di situ dulu ruang guru. Nah ini perpustakaan terletak di ruang guru. Nah kelas 10 itu letaknya di
bagian utara, barat, dari utara sebelah barat. Di sini ada kelas 10. Memanjang ke belakang, nanti bisa dilihat kelasnya kalau sudah pertemuan dengan wali kelas. Nah, selanjutnya pembelajaran yang akan kita lakukan itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembelajaran daring dan luring. Jadi daring itu artinya dalam jaringan. Anda sudah lakukan barangkali waktu SMP. Sudah pernah daring? Sudah? Oke, berarti sudah tahu. Jadi daring menggunakan jaringan internet. Kemudian luring berarti menggunakan tanpa jaringan internet. Luring artinya luar jaringan. Jadi daring interaksi antara peserta didik dengan pendidik menggunakan jaringan internet. Kalau situasi memungkinkan, maka kita akan menggunakan tatap muka terbatas. Jadi luring itu nanti tanpa menggunakan jaringan terbagi atas 2. Yang pertama tatap muka terbatas. Kapan tatap muka terbatas? Kalau menurut surat dari Dinas Pendidikan Provinsi, tatap muka terbatas itu nanti dilakukan apabila zona hijau, misalnya daerah Sidrap sudah zona hijau, maka itu bisa dilakukan 6 hari setiap pekan dan 3 jam di sekolah. Jadi artinya bisa dimulai dari jam 8 sampai, kalau yang lalu itu mulai jam 8 sampai dengan jam 11. Jadi pulang sebelum sholat zuhur waktu di sekolah. Jadi sebelum masuk harus melalui protokoler kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan ukur suhu. Jadi ada persyaratannya untuk tatap muka terbatas. Kemudian yang tidak bisa mengikuti daring, maka dia harus menggunakan luring dengan metode, misalnya yang manakah yang mengikuti luring selain tatap muka terbatas. Jika ada siswa yang di dalam lokasinya itu tidak ada jaringan internet, jadi tidak ada jaringan internet di tempatnya, ada kan biasanya yang zona-zona tertentu atau daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh internet. Maka apa solusinya supaya dia tetap bisa mengikuti pembelajaran? Maka dia bisa datang ke sekolah setiap 1 kali 1 pekan untuk mengambil tugas. Kalau tidak bisa mengikuti tatap muka terbatas, maka dia bisa datang ke sekolah setiap 1 kali 1 pekan untuk mengambil tugas, baik itu pada guru mata pelajaran atau langsung pada wali kelas. Atau kalau tidak bisa datang ke sekolah, bisa melalui kurir. Kalau di tempatnya ada kurir. Kalau tidak bisa, jadi atau biasanya kalau ada, biasanya dilakukan kunjungan rumah juga. Karena rumah akan berpengaruh pada penilaian akhir. Nah, setiap peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan sistem daring dan luring minimal 75% setiap mata pelajaran. Jadi ini terkait dengan kehadiran peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Jadi misalnya pembelajaran karena kemungkinan besar itu akan kita lakukan pembelajaran pertamanya daring, maka absensi itu akan dihitung oleh setiap guru mata pelajaran dan dihitung secara daring, dilakukan secara daring. Jadi nanti kalau tidak memenuhi persentase 75% ini, maka akan peraturan akademiknya bisa dilihat nanti di situ. Apa sanksinya kalau tidak cukup? Ya, nanti bisa dilihat. Jangan sampai yang tadi 1000 poin yang sudah disebutkan menjadi habis hanya dalam waktu 1 bulan. Oke, jadi itu tadi materi tentang profil sekolah. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan materi tentang kurikulum. Selanjutnya daripada, jadi saya akan jelaskan tentang pengenalan kurikulum.
kurikulum sekolah kita. Nah, jadi kurikulum yang kita gunakan sama dengan barangkali Anda SMP itu adalah namanya masih kurikulum 2013. Jadi selaku anak SMA jadi sebagai anak SMA itu ada motonya. Moto ini diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan, jadi bukan sekolah yang buat. Jadi kalau saya bilang SMA, Anda harus bilang apa? Maju bersama, hebat semua. Jadi sekarang kita tes dulu. 1, 2, 3. SMA. Video secara langsung. Lagi. SMA. Semangat, diangkat tangannya atau bisa berdiri dulu, mungkin pegang-pegang betisnya dulu. Silakan berdiri dulu. Gerak-gerak badannya, jadi nanti tangannya begini. Video secara langsung. Supaya tidak pegang kakinya, digoyang-goyangkan dulu. Oke. Terus sudah pegang video secara langsung. Oke, jadi tangan begini ya. SMA. Hubungkan perangkat lunak streaming. Ya, SMA. Maju bersama. Gunakan kode streaming. Ini laki-laki barisan kedua dari depan, ulangi. SMA. Maju bersama, hebat semua. Saya mau dengar dulu, mulai dari laki-laki. Jadi saya ulangi. SMA. Ini sonasi season 1, kenapa lo ya semua? Padahal dekat-dekat semua rumahnya. Sonasi pertama itu 1 sampai 72, harusnya dekat semua rumahnya, berarti kenapa lo ya semua? Selanjutnya. Jadi saya ulangi, laki-laki dulu. SMA. Sekarang perempuannya. SMA. Ulang, tidak semangat. SMA. Diulang. 1, 2, 3. SMA. Sampai kalah sama SMK. Ada kan yang pendaftar di situ? Oke. Silakan bisa duduk kembali. Hubungkan perangkat lunak streaming untuk menyiarkan langsung. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah ini sesuai dengan kondisi kita sekarang. Dulu ini diputuskan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa setiap orang adalah guru. Apa itu? Di setiap orang, baik itu siswa ataupun guru, orang tua dan lain-lain, itu kita bisa mendapatkan suatu pendidikan. Bukan hanya bahwa pendidikan itu harus mata pelajaran, pendidikan itu banyak dari segala aspek, baik sikap, keterampilan, pengetahuan, itu termasuk semua pendidikan. Jadi dari siapa saja kita bisa berguru, baik itu dari orang yang lebih muda dari kita, apalagi dari orang yang lebih tua dari kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Jadi sekolah pertama itu adalah di mana orang mendapatkan pendidikan adalah di lingkungan keluarga, lingkungan sendiri. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di rumah? Nanti itu ada juga materinya, pendidikan keluarga, bisa dilihat di situ. Jadi saya jelaskan
yang berikutnya adalah standar kompetensi lulusan, biasa disebut dengan SKL. SKL itu terbagi tiga, ada dimensi sikap, kemudian ada dimensi pengetahuan dan dimensi keterampilan. Ketiga-tiganya ini berperan penting nanti dalam penilaian pembelajaran. Recording stopped. Recording in progress. Halo. Yes, nada. Disertanya sama Mister. Jadi C-nya ini dari bahasa Inggris kritis, kalau bahasa Indonesianya di Indonesia kan berarti dia 4K. Yang pertama kritis, harus setiap peserta didik harus berpikir kritis, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus saya ambil, mana yang tidak boleh diambil. Mampu membuat keputusan, biasa berpikir secara kritis, secara bernalar dengan logika. Kemudian K yang kedua adalah kreativiti, jadi bahasa Indonesianya kreativitas. Mampu berkreasi, dia kreatif, dapat berpikir secara kritis, maka dia mampu berkreasi. Kemudian yang berikutnya C yang ketiga adalah komunikasi. Itu bahasa Inggrisnya. Orang tidak salah. Jadi C yang ketiga adalah komunikasi. Jadi setiap peserta didik mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Secara lisan yang mana? Misalnya berpendapat, bertanya, menjawab pertanyaan, atau melakukan debat, berdiskusi dan lain-lain, itu namanya komunikasi secara lisan. Kemudian komunikasi secara tertulis berarti mampu menulis dengan baik. Nah, sampai karena setelah lama di rumah, tulisannya sudah tidak bisa lagi dibaca. Jadi mulai dari sekarang nanti tugas-tugasnya yang nanti C-nya akan menjadi, jadi nanti setelah di rumah saya jelaskan lebih jauh bahwa dalam setiap nanti penugasan ingat selalu menuliskan identitasnya. Jadi baik itu nama, yang penting itu adalah nama, kemudian nomor urut dan kelas. Supaya apa? Supaya Anda bisa diidentifikasikan bahwa dia mampu berkomunikasi secara tertulis. Kemudian C yang keempat adalah collaboration, jadi kolaborasi. Kolaborasi artinya mampu bekerja sama. Ada kalanya siswa tidak mau bekerja sama dengan temannya. Banyak alasannya, saya tidak suka teman ini. Saya hanya mau satu kelompok dengan yang ini. Tidak boleh ada lagi seperti itu. Jadi di sekolah ini tidak boleh membeda-bedakan antara peserta didik. Jadi kalian harus mampu, jadi nanti kalau ada kegiatan kerjasama, kalian harus mampu bekerja sama, baik itu teman itu dari sekolah asal Anda SMP ataupun bukan. Jadi Anda harus mampu bersosialisasi dengan teman baru. Jadi nanti Anda akan dikelompokkan dengan mungkin Anda ada yang akan Anda kenal. Anda akan berpisah dengan mungkin sahabat Anda tidak lagi satu kelas. Jadi Anda harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman baru. Nah, saya lanjut literasi. Literasi sekarang Anda sudah
banyak lakukan. Sekarang sudah namanya literasi digital lagi, sudah semua hal berbau digital. Apa informasi, tinggal Anda yang kritis memilah apakah informasi ini benar atau tidak. Jadi nanti setiap informasi yang berasal dari sekolah itulah yang valid. Jadi nanti bisa dilihat di website sekolah atau di WhatsApp grup kelas atau grup sekolah. Itulah nanti yang bisa didasari. Nah, kemudian ada kecakapan hidup, namanya life skill. Setelah Anda tamat di sekolah ini, nanti Anda bisa membawa pulang suatu keterampilan atau suatu kecakapan hidup yang bisa Anda bawa untuk bekal Anda di masa depan. Yang mana contohnya? Anda bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana caranya bisa menjadi seorang pemimpin? Nanti Anda bisa belajar melalui organisasi ekstra yang ada di sekolah. Apakah dengan menjadi ketua kelas, apakah dengan menjadi ketua OSIS, atau ketua organisasi, atau menjadi sekretaris. Yang jelasnya Anda bisa berperan di situ sehingga Anda memperoleh kecakapan hidup yang bisa Anda andalkan untuk pembelajaran hidup di masa depan. Anda bisa belajar mandiri. Bagaimana caranya belajar mandiri? Nah, nanti melalui pembelajaran seperti sekarang nanti kan Anda banyak yang belajar mandiri di rumah. Lagi usia Anda sudah hampir memasuki usia dewasa, berarti sudah layak untuk mandiri. Anda juga nanti bisa fleksibel dan bisa beradaptasi. Nah, bisa kita jelaskan apa yang harus beradaptasi. Anda bisa bersosialisasi dengan teman baru. Tidak boleh harus dengan selalu teman yang lama. Nah, nanti Anda bisa juga belajar bagaimana cara bertanggung jawab. Cara bertanggung jawab yang paling mudah itu sebagai siswa adalah dengan mengikuti setiap pembelajaran dan mematuhi Bapak dan Ibu guru, mengumpulkan setiap tugas, mengikuti absensi dengan baik dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk di PPK. PPK itu sekarang namanya Profil Pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, nanti itu akan dibahas secara tersendiri. Secara umum saya jelaskan yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada 5 akhlak beragama, yang pertama, kemudian berakhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, berarti ada hubungan kepada sesama manusia. Jadi secara vertikal hubungan dengan Tuhan, secara horizontal itu hubungan dengan sesama teman, bapak ibu guru, orang tua, adik dan sebagainya. Kemudian berakhlak kepada alam, tadi ini sudah ada contohnya ya di depan. Menanam pohon itu salah satunya, memelihara lingkungan, yang lainnya menjaga kebersihan lingkungan, itu salah satunya. Kemudian akhlak kepada negara, berarti harus mematuhi peraturan di negara. Misalnya contoh realnya, siapa yang berkendaraan ke sekolah, nah itu harus mematuhi peraturan lalu lintas. Itu salah satu akhlak kepada negara. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, kemudian yang kelima bernalar kritis, yang Islam lagi. Kemudian yang keenam kreatif. Jadi sudah masuk 4C di sini. Jadi ini bagaimana menerapkan nilai-nilai karakter supaya membudaya di diri kita. Ada 6 tahapan. Yang pertama itu mengetahui apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Kalau apa itu tanggung jawab, otomatis Anda tidak bisa menerapkannya. Setelah tahu berarti sudah bisa memahami. Oh, untuk menjelaskan tanggung jawab ini saya harus begini. Itu artinya memahami.
bisa diterima. Kemudian setelah bisa diterima, maka kita bisa menjawab itu. Setelah bisa dilakukan, Biru potong jika nana ada hasilnya matu tanah jadi kasakor karakter. Contohnya misalnya biasa bangun pagi. Oh wangi pak itu Dari karakter yang pasti harus bangun sebelum jam 5. Kalau terbiasa terlambat, bangun siang itu akan menjadi karakter atas seterusnya akan sulit diubah. Makanya banyak pepatah mengatakan bisa karena biasa. Karena biasa dilakukan maka kita pasti bisa. Akhirnya akan menjadi karakter. Nah, ini salah satu contoh praktik-praktik yang baik untuk disiplin dan NKRI ini mengadakan upacara bendera, menghargai keberagaman, kemudian ini. Nah, biasanya anggota pramuka itu bisa hidup di alam, memimpin dan lain-lain. Ini ada temannya yang sakit. Sekarang saya lanjut. Nah, ini kita sudah masuk menjurus ke PDM. Jadi jadwal kegiatan pembelajaran biasanya itu namanya BDR, belajar di rumah, itu secara daring. Jadi ada 2 macam belajar di rumah yang bisa Anda lakukan secara daring dan luring. Luring itu tadi sudah saya jelaskan di awal jika tidak ada jaringan internet di rumah. Jadi kita belajar secara mandiri. Ini jadwal sementara nanti akan kita pakai jadi lamanya 3 jam. Jadi jika dari jadwal dari jam 7.30 itu sampai jam 8 itu Anda akan melakukan bisa sebelumnya. Jangan jam sih terlalu pagi sampai sudah begitu bangun sudah mengabsen baru tidur lagi, tidak boleh. Jadi kegiatan pembelajarannya nantinya akan dipandu oleh ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas atau sekretaris kelas atau yang lain jika ada 1 orang yang dipercayakan nanti tinggal membuat absensi. Jadi nanti yang lain mengikuti absensi kelas dan literasi. Baik literasi Al-Quran atau referensi lain. Kemudian yang mapel pertama itu akan dimulai jam 8 sampai jam 9. Dilanjut dengan mapel kedua jam 9 sampai jam 10. Itu Anda sudah bisa langsung dengan kalau misalnya lapar berarti kan di PDR di rumah bisa sambil makan. Jadi makanya tidak ada jam istirahat. Jangan sampai bertanya kenapa belajar terus tidak ada istirahatnya. Karena di rumah bisa sambil makan sambil belajar. Asal jangan makan sambil tidur atau belajar sambil tidur atau tidur sambil belajar. Yang mana itu? Yang mana bisa dilakukan belajar sambil tidur atau tidur sambil belajar? Belum sampai tidak bisa kritis sekarang. Saya lanjut. Mapel ketiga itu jam 3 jam 10 sampai jam 11. Kemudian ini karena waktunya hanya 1 jam otomatis tugas-tugas dan lain-lain itu tidak bisa selesai di waktu tersebut, jadi khusus materi saja. Adapun nanti kalau tergantung dari mata pelajaran. Jadi dari waktu pengumpulan tugas itu bisa sebenarnya dimulai jam 8. Jadi dari jam 11 sampai 14.30 itu digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jika ada tugas-tugas yang belum selesai, manfaatkan di waktu-waktu ini. Lewat dari itu biasanya nanti tergantung guru mata pelajaran masing-masing. Ada yang memberikan kompensasi, durasi waktu yang lebih dan lain-lain. Jadi kalau ada toleransinya, jadi toleransi itu memberikan kelonggaran waktu sampai kapan bisa dikumpulkan. Tapi setiap hari ini waktunya seperti ini. Jadi Anda bisa fleksibelkan waktu Anda
Kalau gurunya memberikan toleransi waktu yang lebih, itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, Anda juga bisa membantu orang tua di rumah. Rata-rata begitu, biasanya laki-laki membantu orang tua, tersangka yang petani, pedagang, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ke kebun. Orang tua biasanya membantu ibunya di rumah dan lain-lain. Nah, tapi ingat jangan abaikan tugas pokoknya sebagai pelajar supaya kita jangan menjadi generasi yang lost learning akan menyebabkan nanti adalah lost generation. Jadi jangan sampai kita kembali ke zaman penjajahan. Apa yang terjadi di zaman penjajahan itu bahwa kita tidak berilmu sehingga generasi Anda nanti jangan sampai 20 tahun ke depan tidak lagi terjadi seperti itu. Karena banyak kasus sekarang, kalian kan sudah masuk SMA. SMA itu berarti usia di mana setiap anak sudah pandai membaca. Yang kasihan sekarang adalah adik-adik Anda yang baru masuk SD atau sementara sekolah di pendidikan dasar dan tidak tahu lagi membaca. Itu banyak yang terjadi. Kenapa? Karena sudah jarang belajar, taunya hanya menggunakan HP, menonton, sehingga daya bacanya itu sudah jarang lagi dibudayakan. Makanya di sini ada literasi inilah nanti yang akan manfaatkan untuk belajar. Nah, ini jadwal kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi jika kita sudah bisa tatap muka, jadi tatap muka untuk zona kuning itu tadi Bapak bilang sudah zona merah. Kalau zona kuning itu 3 hari pembelajaran setiap pekan 3 jam di sekolah. Jadi untuk sementara kita menunggu keputusan dari pemerintah terkait apakah sudah bisa dibolehkan tatap muka terbatas karena sekarang lagi dibatalkan tatap muka terbatas. Kalau jadwal pembelajaran tatap muka terbatas itu dari jam 7 sampai jam 8 itu melalui protokoler kesehatan dengan absensi kelas. Jadi kalau sudah datang ke sekolah seperti yang akan lakukan pagi ini ya, diukur suhu, menggunakan masker, cuci tangan datang ke sekolah. Lebih bagusnya sih diantar oleh orang tua menggunakan kendaraan pribadi. Kalau menggunakan kendaraan umum diusahakan jaga jarak. Jadi jangan berbeda seperti dulu karena kita tidak tahu siapa yang suspek, siapa yang tidak. Sampai ada suspek di antara kita. Jadi sama jadwalnya dengan kegiatan PDR. Yang pertama, kedua, ketiga mulai jam 8 sampai jam 11 dari masing-masing 1 jam. Kemudian nanti setelah itu pulang ke rumah, dan penyelesaian tugas dilakukan di rumah, ada juga yang dilakukan di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke inti kurikulumnya. Kurikulum kalian barangkali sudah hampir mirip dengan SMP. Yang pertama itu ada namanya mata pelajaran kelompok umum A. Nah, yang mana tadi masuk kelompok umum A sebentar. Nah, ini kelompok umum A terdiri dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kelas 10 ada jamnya ini. Jamnya ini sebenarnya berlaku jika tatap muka. Karena Anda di rumah 1 jam itu dihitung 45 menit. Nah, karena sekarang lagi kondisi darurat, tidak lagi dihitung dalam bentuk jam seperti itu. Jadi kalau 3 jam tatap muka itu 45 menit. Kalau 2 jam berarti 2 kali 45 menit. Bahasa Indonesia 4, matematika 4 dan seterusnya. Nah, sekarang karena kondisinya tidak normal, maka kita hanya tinggal 1 kali pertemuan setiap mata pelajaran. Berikutnya ada kelompok umum B, yang mana
masuk ke dalam kelompok UB, kalian lihat ini yang tabel kelas 10. Kelompok UB ada seni budaya, PJOK, kemudian PKW, prakarya dan kewirausahaan, kemudian muatan lokal atau TIK. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran peminatan akademik. Peminatan akademik dan terbagi menjadi dua. Mata pelajaran peminatan ada namanya peminatan jurusan dan peminatan lintas jurusan. Jadi kalau Anda jadi peminatan ada 3 kelompok peminatan. Yang pertama MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua kelompok IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kelompok yang ketiga bahasa dan budaya. Nah, untuk kelompok peminatan IPA, jika Anda nanti sudah masuk di kelompok IPA, maka Anda akan mempelajari mata pelajaran IPA untuk jurusan dan lintas jurusan atau lintas minat. Untuk mata pelajaran peminatan akademik, peminatan jurusan program akademik IPA-nya itu ada 3 atau 4 mata pelajaran karena masing-masing muatannya 3 jam. Jadi 3 atau 4. Kemudian ditambah dengan mata pelajaran lintas minat 2 atau 3, totalnya itu ada 6 mata pelajaran. Jadi apakah pilihnya apa nanti sekolah 3 atau 4-2. Totalnya ada 4 jurusan tambah 2 lintas jurusan, lintas minat. Nanti totalnya ada 44 mapel jam pelajaran, itu terbagi menjadi 16 mata pelajaran. Dari kelas 10 jumlah mata pelajarannya ada 16. Dari mata pelajaran kelompok IPA ada matematika. Jadi matematika kalau di IPA itu 2. Ada matematika tadi yang kelompok A umum, biasa disebut matematika umum atau matematika wajib. Kemudian ada matematika IPA. Jadi ada 2 mata pelajaran matematika di IPA. Kemudian ditambah biologi, fisika, kimia. Kalau di SMP itu namanya terpadu. Kalau di SMA itu terbagi menjadi 3 mata pelajaran. Kemudian di kelompok IPS akan mempelajari mata pelajaran sejarah IPS. Jadi kalau di IPS yang 2 itu adalah sejarah umum, sejarah Indonesia dan sejarah IPS. Kemudian ada geografi, kemudian ada sosiologi dan ekonomi. Kemudian di mata pelajaran kelompok bahasa ada bahasa dan sastra Indonesia, kemudian ada bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing dan antropologi. Tapi kesemua ini yang hanya diikuti adalah 4 dari kelompok jurusan sendiri ditambah 2 dari kelompok lain. Jadi kalau 2 dari yang lain bisa dari IPS atau bahasa dan budaya. Itu untuk jika memilih jurusan IPA. Tapi jika Anda masuk di kelompok itu tadi kalau programnya 4-2. Kalau 3-3 berarti 3 di kelompok IPA dan 3 di kelompok yang lain. 3 dari IPS dan bahasa. Nah, itu kombinasi 3-3. Kalau kombinasi 4-2 berarti semuanya dipelajari ditambah 2 yang lain. Begitu pula untuk kelompok IPS, kalau kombinasinya 4-2, semua yang di kelompok IPS dipelajari ditambah 2 dari yang lain berarti 1 dari apakah dari IPA kedua-duanya atau gabungan dari IPA atau bahasa. Jadi harus selain kelompok IPS. Jadi kita hanya membuka 2 program yaitu IPA dan IPS, tidak ada program bahasa. Nah, mata pelajaran lintas minat. Jadi kalau kelompok peminatan IPA dapat memilih 2. Kalau tadi kombinasi 4-2, memilih 2 mata pelajaran lintas minat dalam kelompok IPS dan atau bahasa. Misalnya
Yang pertama sosiologi, yang kedua bahasa dan sastra Inggris. Itu salah satunya. Nah ini nanti bagaimana cara memilihnya? Nanti akan diberikan angket. Angketnya nanti diisi secara daring, berformulir, nanti diisi. Nah itulah nanti salah satu kemarin ada 2 penentuan lulusan melalui angket dan tes psikologi. Berikutnya untuk kelompok IPS dapat memilih 2 mata pelajaran lintas minat dalam kelompok IPA atau bahasa. Jadi misalnya satu dari kelompok IPA biologi, yang kedua bahasa dan sastra Inggris. Ini hanya contoh. Nah, untuk tahun ini mata pelajaran lintas minat itu tidak boleh kita sembarang. Misalnya ada bahasa Jerman atau bahasa Korea, tapi tidak ada gurunya, jadi tidak bisa. Jadi nanti disediakan kelompok lintas minat ini yang disediakan oleh sekolah sesuai dengan guru yang ada di sekolah. Jadi misalnya yang ada saja nanti dilihat dan diambil. Nah, ini terkait dengan BBM. Kak Jangki menulis-nulis. Saya lanjut kompetensi. Nah, tadi kompetensinya itu adalah kemampuan yang akan Anda lakukan ini nanti yang ikut dalam penilaian. Jadi kompetensi apa yang dinilai di sekolah pada kurikulum 2013. Yang pertama ada kompetensi sikap, itu yang paling pertama rapor. Rapor SMP-nya juga pasti seperti itu. Tolong Kemudian kompetensi pengetahuan dan keterampilan ketiga-tiganya itu memiliki persentase yang sama besar menentukan Anda bisa lanjut di tingkat berikutnya atau tidak. Jadi sama semua. Jadi tiga-tiganya persentasenya sama. Zaman nulis mau dibaca nih. Bisa lanjut mengikuti pembelajaran atau tidak. Jadi bukan hanya bahwa harus satu kompetensi saja, bahwa saya sudah pintar, tidak perlu perbaiki sikap, tidak boleh. Jadi Anda harus pintar, terampil dan sikapnya baik, baru bisa lanjut di tahap pembelajaran berikutnya. Tadi saya di sini katanya waktunya tinggal sedikit, saya percepat. Tapi selalu menulis ini, aduh. Tolong jangan menulis. Kriteria nanti kenaikan kelas ini nanti bisa dibaca di peraturan akademiknya. Saya jelaskan singkat. Jadi untuk bisa naik kelas, yaitu bisa mengikuti pembelajaran 2 semester 1 dan 2. Kemudian sikapnya minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ekstra wajib pendidikan kepramukaan dan nilainya minimal baik. Yang keempat ini yang B tambah. Jadi hanya ada 2. Kalau lebih dari 2 tidak bisa naik kelas. Yang berikutnya kehadiran di sekolah, berarti ini kehadiran di kelas minimal 85%. Oke, itu penjelasan tentang profil sekolah dan kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Adapun nanti jika ada pertanyaan yang belum yang bagi yang masih kurang jelas, nanti di mana bisa dilakukan, karena kita tidak buka untuk sesi pertanyaan. Bisa barangkali lewat grup ya ada grup sonasinya, bisa di situ di lewat chat saja, chat grup WhatsApp untuk pertanyaan. Nanti kita yang bisa nanti dibahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada yang belum absen? Yang belum absen siapa? Host atau co-host yang mendengar suara? Co-host atau host yang mendengarkan suara di monitor? Kenapa sih? Anu tadi apa namanya? Untuk tampilan presentasinya kurang maksimal. Kemudian timingnya tidak tepat. Apanya? Ya. Pak Rahmat kah yang monitor ini? Iya. Iya, maksudnya presentasinya kadang timingnya tidak tepat dengan ininya, kemudian kurang maksimal juga. Kadang tidak tampil, kadang tampil juga. Kemudian itu yang suka usil, itu yang suka coret-coret itu tolong jangan diganggu jalannya Zoom, karena ada beberapa teman yang betul-betul butuh informasinya, nak. Masih ada yang belum absen? Yang menggunakan topi dibuka. Tidak aktifkah kamera yang di peserta? Pak Rahmat. Tidak aktif dulu. Tidak aktifkah yang kamera ke peserta? Tidak pernah. Iya. Tidak aktif kamera yang ke peserta. Tampilannya cuma satu arah saja, ini tidak pernah ke belakang. Tunggu Pak Rahmat aja.